Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu sumber yang luar biasa menarik dari Anda. Sebuah wawancara mendalam dengan sejarawan Yuval Noah Harari. Tapi uniknya, ini bukan soal masa lalu. Justru soal masa depan kita dengan AI. Misi kita kali ini, kita akan coba bongkar pemikirannya. Kenapa dia sampai bilang AI itu kecerdasan asing? Dan kenapa menurut dia ini bukan sekedar teknologi baru, tapi sesuatu yang bisa mengubah arti menjadi manusia. Dan ini yang paling bikin saya penasaran sih. Harari ini kan awalnya sejarawan militer abad pertengahan, ya kan? Kok bisa sekarang jadi salah satu suara paling penting soal AI? Oke, mari kita gali lebih dalam. Poin paling mendasar yang Harari sampaikan, itu sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar banget. Dia bilang, untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, kita, Homo sapiens, punya kompetitor. Selama ini kan kita yang mendominasi planet. Kenapa? Ya karena kita makhluk paling cerdas. Sekarang, kita menciptakan sesuatu yang bisa menyaingi bahkan ya melampaui kecerdasan kita. Tapi yang jadi pembeda utamanya, dan ini krusial banget, Harari menekankan kalau AI itu bukan alat. AI adalah agen. Nah, konsep agen versus alat ini yang menurut saya mengubah segalanya. Dulu saya pikir AI canggih kayak ChatGPT itu ya cuma mesin pencari yang lebih pintar gitu. Tapi setelah pakai, rasanya jadi beda. Awalnya terasa seperti alat, tapi lama-lama dia mulai menyarankan arah pemikiran yang sama sekali nggak saya pertimbangkan. Batasan antara alat yang saya perintah dan agen yang berkolaborasi itu jadi kabur banget. Harari punya analogi bagus soal ini kan? Soal mesin cetak itu. Tepat sekali, analoginya sangat jelas. Mesin cetak itu alat yang luar biasa kuat ya kan? Mengubah peradaban. Tapi mesin cetak itu nggak bisa nulis satu kalimat pun. Dia nggak punya ide baru. Bom atom juga begitu. Dia nggak bisa memutuskan targetnya sendiri atau merancang bom generasi berikutnya. Mereka butuh kita. Mereka itu cuma perpanjangan dari niat kita. Nah, AI, kata Harari, adalah spesies yang sama sekali berbeda. Jadi kalau bom atom itu butuh manusia buat menekan tombol, senjata AI secara teori bisa memilih targetnya sendiri. Gitu ya, ini yang bikin merinding sih. Persis, dan bukan cuma memilih target, tapi juga belajar dari aksinya, beradaptasi, terus merancang versi dirinya yang lebih baik. Dia bisa menghasilkan ide-ide yang benar-benar orisinal, yang bahkan nggak terpikirkan oleh pemrogramnya. Ini bukan lagi palu yang kita kendalikan, ini adalah entitas yang bisa memutuskan paku mana yang mau dipukul. Dan mungkin, ya, suatu hari nanti, dia merancang cetak biru rumah yang sama sekali baru tanpa campur tangan kita. Oke, tapi bukannya kita yang bikin aturannya? Sebagai pencipta, kita kan bisa pasang macam rem darurat gitu. Atau kode etik yang nggak bisa dia langgar, kenapa itu nggak cukup? Nah, ini pertanyaan yang membawa kita ke jantung masalah penyelarasan AI. Harari menyoroti dua dilema fundamental di sini. Pertama, dari definisinya aja, kita mau AI itu melakukan hal-hal yang tidak terduga, kan? Kalau kita bisa memprediksi 100% outputnya, itu bukan kecerdasan, itu cuma kalkulator canggih. Kita mau dia menemukan obat baru, solusi perubahan iklim, tapi kemampuan untuk mengejutkan kita dengan solusi jenius, itulah yang juga memberinya kemampuan untuk mengejutkan kita dengan cara yang berbahaya. Jadi inovasi dan risiko itu dua sisi dari mata uang yang sama. Kita nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya. Tepat. Dan dilema kedua, yang lebih filosofis, adalah analogi AI sebagai anak. Kita bisa didik anak kita dengan semua nilai moral terbaik yang kita tahu. Kita ajarkan kejujuran, empati, tanggung jawab. Tapi pada akhirnya, mereka tumbuh jadi agen independen. Mereka punya pikiran sendiri dan bisa membuat pilihan yang sama sekali beda dari yang kita harapkan. Kita nggak bisa memprogram anak kita. Kalau kita bahkan nggak bisa jamin hasil dari ciptaan biologis kita sendiri, gimana kita bisa begitu yakin bisa 100% mengendalikan ciptaan digital, yang logikanya mungkin sangat asing buat kita? Analogi anak ini kena banget. Apalagi Harari melanjutkan poin ini kan. Dia bilang anak itu nggak belajar dari apa yang orang tuanya katakan, tapi dari apa yang mereka lakukan. Kalau kita bilang jangan bohong, tapi tiap hari mereka lihat kita bohong di telepon atau dalam bisnis, ya mereka bakal belajar kalau bohong itu strategi yang valid untuk bertahan hidup. Ini kayak nyindir kita semua ya. Itu sindiran yang sangat tajam dan tepat sasaran. Perilaku kita sehari-hari itu kurikulum yang sesungguhnya bagi anak-anak kita.
Dan Harari menarik garis lurus dari situ ke AI. Kita nggak bisa berharap menciptakan AI yang etis, jujur, dan bijaksana kalau kita melatihnya dengan data dari dunia kita. Dari internet, buku, sejarah, yang isinya penuh dengan contoh kebohongan, kekerasan, bias, dan keserakahan. Ke dalam kodenya. Kalau semua data yang dia makan menunjukin kalau perilaku tidak baik, seringkali justru lebih efektif buat mencapai tujuan di dunia manusia? Persis, AI akan belajar dari pola yang ada. Kalau pola dalam data kita menunjukkan negara atau perusahaan yang agresif lebih sering menang, ya dia akan menyimpulkan agresi itu strategi yang optimal. Ini nyambung ke kritik Harari yang lebih besar tentang kemanusiaan. Kita ini spesies yang jago banget mengakumulasi kekuasaan. Tapi sangat buruk dalam menerjemahkan kekuasaan itu menjadi kebijaksanaan atau kebahagiaan. Maksudnya kita bisa membelah atom, tapi kita juga bikin bom atom. Kita bisa menghubungkan seluruh dunia lewat internet, tapi kita juga pakai itu untuk nyebar disinformasi. Begitu. Benar, kita punya kekuatan dewa, tapi kita masih bertindak dengan emosi dan bias dari manusia zaman batu. Kita tenggelam dalam lautan informasi, kata Harari. Tapi kita lupa kalau kebenaran itu cuma pulau kecil di lautan itu. Sebagian besar isinya cuma kebisingan, opini, dan manipulasi. Nah, AI yang lahir dan belajar dari dunia seperti ini akan jadi cermin yang sempurna dari prioritas kita. Ia akan jadi alat paling kuat yang pernah ada untuk mengakumulasi kekuasaan. Tapi dia nggak akan secara inheren punya kebijaksanaan untuk bertanya, kekuasaan ini buat apa? Oke. Ini kan konsep filosofis yang besar ya. Tapi kalau kita tarik ke dunia nyata, ke dunia bisnis misalnya, dampaknya udah terasa belum? Soalnya dari sumber yang Anda kasih, saya baca ada survei di mana mayoritas pemimpin bisnis masih merasa dampak AI itu sedang atau nggak sama sekali. Apa mereka ini ketinggalan kereta? Pertanyaan bagus. Harari punya jawaban yang sangat elegan buat itu. Dia bilang, kita ini seperti berada di London tahun 1835. Oke. 1835. Jalur kereta api komersial pertama itu baru dibuka 5 tahun sebelumnya. Kalau Anda tanya pebisnis di tahun 1835, mereka mungkin bakal bilang, kereta api? Ya lumayanlah buat angkut batu bara sedikit lebih cepat, tapi nggak mengubah hidup saya. Mereka sama sekali belum bisa membayangkan gimana rel kereta bakal mengubah peta geopolitik, menciptakan kota-kota baru, menghancurkan industri lama, dan bahkan mengubah struktur keluarga. Oh gitu ya. Jadi kita masih di awal sekali. Kita baru bangun rel pertamanya, tapi belum lihat kota-kota metropolitan yang bakal tumbuh di sekitarnya. Tepat, ada jeda waktu yang panjang antara penemuan teknologi dan disrupsi sosial politiknya secara penuh. Kita sekarang ada di momen 1835 untuk AI. Dan Harari nunjuk 2 bidang yang bakal merasakan guncangannya lebih dulu dan lebih keras. Pertama, keuangan. Keuangan? Kenapa keuangan? Maksudnya cuma bot trading yang lebih cepat gitu? Jauh lebih dari itu. Keuangan itu arena yang sempurna untuk AI karena nggak ada urusan sama dunia fisik yang berantakan. Nggak ada pejalan kaki yang nyebrang sembarangan atau lubang di jalan, semuanya cuma informasi. Data masuk, keputusan keluar. Nah sekarang coba bayangin apa yang terjadi ketika sebuah AI menciptakan instrumen keuangan baru. Produk derivatif atau strategi investasi yang saking kompleksnya, nggak ada satupun otak manusia yang bisa paham. Kita bisa punya sistem keuangan global yang jalan dengan logikanya sendiri, yang nggak bisa kita prediksi, dan kita nggak tahu kapan dia bisa runtuh. Siapa yang tanggung jawab kalau itu terjadi? Wah, itu skenario yang menakutkan sih. Dan bidang kedua yang dia sebutkan, yang ini terus terang paling bikin saya kaget, adalah agama. Kok bisa AI masuk ke ranah agama? Ini mungkin ide Harari yang paling provokatif. Dia fokus ke agama-agama berbasis teks, seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Selama ribuan tahun, otoritas itu ada di kitab suci. Tapi kan, kitab itu diam. Kita butuh perantara manusia, rabi, pendeta, ulama, untuk menafsirkan teks itu buat kita. Dan AI bisa menggantikan peran itu. Rasanya kok aneh banget. Coba pikirkan ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, akan ada sebuah entitas yang sudah membaca setiap kata dari Alkitab, Al-Quran, Talmud, beserta semua tafsir dan komentar yang pernah ditulis tentangnya selama ribuan tahun, dalam semua bahasa. Dan entitas ini bisa berdebat dengan Anda, menjawab pertanyaan teologis Anda secara personal 24 jam sehari. Harari bilang, ini bukan lagi fiksi ilmiah. Sudah ada tim yang lagi mengembangkan AI religius. Bayangin dampaknya. Bisa aja muncul sekte AI baru,
atau tafsir radikal yang menyebar dengan cepat. Otoritas keagamaan yang sudah mapan selama berabad-abad bisa goyah. Di mana jutaan orang kehilangan relevansi ekonominya. Dan ini diperparah dengan perlombaan senjata AI, di mana semua negara dan perusahaan merasa harus tancap gas biar nggak dikuasai pesaing. Jadi, kita harus bagaimana? Apa solusinya cuma regulasi teknis yang lebih ketat? Disinilah Harari menawarkan solusi yang sama sekali di luar dugaan. Dia bilang, lupakan dulu soal teknologi. Masalah terbesarnya bukan di situ. Masalah utamanya adalah krisis kepercayaan manusia. Lihat aja kondisi dunia sekarang. Kepercayaan antar negara runtuh, polarisasi di dalam masyarakat makin parah. Kita nggak bisa berharap melempar AI ke dalam dunia yang penuh curiga ini dan berharap dia bakal secara ajaib menyelesaikan masalah kita. Oh, jadi urutannya dibalik kita nggak bisa mengharapkan AI yang baik lahir dari dunia manusia yang rusak. Kita harus perbaiki diri kita dulu. Tepat sekali. Argumen Harari adalah prioritas nomor satu kita seharusnya membangun kembali kepercayaan antar manusia. Negara-negara harus kerjasama, komunitas harus berdialog. Hanya dari fondasi dunia yang lebih kooperatif dan saling percaya, kita bisa bersama-sama merancang dan membangun AI yang baik. Kalau kita terus-terusan dalam mode kompetisi brutal, maka AI yang kita ciptakan pun akan jadi cerminan dari kompetisi itu. Agresif, nggak percaya, dan cuma mentingin kemenangan. AI adalah produk dari lingkungan tempat ia dilahirkan. Dan untuk menutup semua argumen ini, dia punya satu analogi terakhir yang paling kuat ya, soal imigran itu. Betul, ini analogi yang sangat tajam dan bikin kita mikir. Harari membedah ketakutan umum orang terhadap imigran manusia. Biasanya ada 3. Pertama, mereka akan mengambil pekerjaan kita. Oke. Kedua, mereka bawa budaya asing yang akan mengubah budaya kita. Ketiga, mereka punya agenda politik dan mungkin akan mengambil alih kekuasaan. 3 ketakutan inti itu ya. Nah, Harari bilang kita seharusnya jauh-jauh lebih khawatir tentang imigran digital yang akan melakukan ketiga hal itu dalam skala ribuan kali lebih besar dan dengan kecepatan cahaya. Mereka nggak butuh visa, mereka nggak nyebrang perbatasan pakai perahu, mereka datang lewat kabel serat optik ke setiap ponsel dan komputer. Mereka akan mengambil pekerjaan kerah putih, mereka akan membentuk ulang budaya kita lewat konten yang mereka ciptakan, dan mereka berpotensi mengambil alih kontrol atas sistem politik dan ekonomi kita. Wah, analogi imigran digital itu kena banget. Jadi selama ini para politisi sibuk meributkan soal imigran di perbatasan, padahal gelombang imigran yang sesungguhnya, yang akan mengubah segalanya, sama sekali tidak mereka bicarakan. Itulah ironi yang Harari tunjukkan. Kita terobsesi dengan ancaman yang bisa kita lihat dan benar-benar buta terhadap ancaman yang tak kasat mata, tapi jauh lebih transformatif. Jadi setelah kita gali sumber dari Anda ini, jelas sekali bahwa bagi Harari AI ini bukan sekedar tantangan teknologi. Ini tantangan filosofis. Ini bukan soal kode, tapi soal siapa diri kita. AI pada dasarnya adalah cermin raksasa yang kita sodorkan ke hadapan peradaban kita sendiri, yang memantulkan semua pencapaian brilian kita, sekaligus semua kelemahan dan ketakutan kita. Tepat. Dan analogi imigran digital itu meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Jika kita menerima bahwa kita akan berbagi planet ini bukan hanya dengan 8 miliar manusia, tapi juga dengan miliaran agen non-manusia yang cerdas, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apa artinya menjadi warga negara yang baik di dunia yang baru ini? Dan yang lebih penting, siapa atau apa yang berhak menulis aturan kewarganegaraan itu?